Jadi 8 bulan itu belajar bahasa sambil kuliah di ITB. Di ITB. Jadi paginya kuliah, siangnya belajar bahasa. Bahasa Prancis. Iya, baru kenal bahasa Prancis saat itu. Saat itu. Iya, baru tahu. Kan kita baru mengenal ya di saat itu. Mana ya sebelumnya aku bahasa Inggris palingnya kan yang kita kenalin. Berarti Ibu belajar bahasa Prancis untuk persiapan adaptasi di sana ya? Untuk di kelas belajar, ya. Jadi untuk berangkat ke Prancis itu minimal saat itu ada levelnya berapa gitu, harus lulus. Kalau tidak lulus beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda Unilak, kembali lagi bertemu dengan saya Widi, kemudian dengan dosen Universitas Lancang Kuning, Ibu Yelmiza, Sarjana Sains, Magister Sains, Magister Science Text. Agak sulit nih gelar terakhir, tapi nanti kita akan tahu bagaimana latar belakang beliau, dan beliau di dosen di prodi apa. Rasanya senang. Kita akan berdiskusi banyak. Ada hal baru di bincang hari ini, yaitu tentang program studi kimia. Prodi ini baru berdiri di Lancang Kuning. SK-nya sudah keluar sekitar 1 bulan lalu. Dan alhamdulillah Unilak mendapatkan kepercayaan untuk dan lahirnya prodi kimia. Dan hari ini kita ketemu Bu Yelmiza. Selamat datang, Bu. Ya. Ibu Yelmiza adalah dosen dari prodi kimia, benar Bu ya? Ya. Tapi untuk sementara masih di pertanian Bu ya? Mengajar di teknologi hasil pertanian. Dan ke depan beliau akan mengajar di prodi kimia dengan latar belakang S1 S2-nya kimia. Ada di ITB, kemudian ada di Universitas Prancis. Apa namanya Bu? Aix-Marseille University. Wih, Prancis. Mantap, keren. Ada dosen Unilak S2-nya di Prancis. Nah, untuk panjang lebarnya dan memperdalam tentang prodi kimia, bagaimana prospek kuliah, pembelajaran, kemudian karir, kita akan banyak cari tahu kepada Ibu Yelmiza. Nah, kira-kira Bu, untuk tentang prodi kimia ini seperti apa gambarnya sih Bu bagi anak-anak generasi muda sekarang? Karena di Lancang Kuning ini prodinya baru Bu, baru di tahun ini dan baru sebulan lalu SK-nya keluar. Betul sekali. Prodi kimia itu sebetulnya ilmu alam gitu kan. Pembagian dari IPA gitu. Ilmu pengetahuan alam, bagian dari cabang dari IPA. Nah, salah satunya itu kimia. Nah, kimia itu ya sebetulnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Dengan kehidupan sehari-hari. Kita tidak lepas dari yang namanya kimia. Walaupun nanti namanya prodi kimia, program studi kimia. Tapi dasar ilmunya itu adalah yang tidak lepas dari yang kehidupan kita sehari-hari yang kita temui, ya seperti yang dari yang kita konsumsi, ya, minum. Apa itu contohnya? Ya Bu ya, minum juga ya. Iya, semuanya bahan kimia. Udara juga Bu. Iya, udara dekat dengan kita. Ya kan? Apalagi yang obat-obatan. Obat-obatan, ya benar. Obat-obatan itu semua bahannya bakunya bahan kimia. Apalagi orang yang farmasi itu ya. Farmasi, benar. Ya, apalagi ujung-ujungnya medis juga. Medis ya. Ya, kimia itu ya semuanya yang kita nanti bisa belajar dari sebuah bahan pangan juga, dari arah ke tekniknya juga ada. Betul. Tak lepas dari teknik misalkan yang listrik misalkan. Ada elektrokimianya di sana. Iya. Ya semuanya luas sebetulnya kalau kimia ya. Berarti tentang ilmu pengetahuan alam dan segala aspeknya juga Bu ya. Iya, apalagi ke lingkungan. Iya. Apalagi ke lingkungan, semua bahan-bahan ya, misalkan kita yang masalah-masalah lingkungan sekarang ini yang namanya go green atau climate change yang kayak itu, semuanya dasarnya pemanasan global ya Bu ya. Betul. Jadi dari kimia itu kita bisa belajar dari semuanya itu gitu.
Nah, misalkan dalam efek rumah kaca. Rumah kaca, ya. Iya, itu kan. Misalkan sekarang isu-isu yang paling yang terakhir diangkat. Banyak dibahas lah Bu ya. Ada. Perubahan iklim. Gitu. Misalnya cuaca, kebakaran hutan, lahan, itu kimia juga Bu ya masuk. Contohnya kita sekarang di segi geografis lah, Riau geografis, gitu ya. Iya. Di Riau itu memang komoditinya perkebunan. Ya. Bisa kita arahkan juga kimianya di sana. Coba dibayangkan Pak. Situ, Bu. Coba Pak Widi. Misalkan kita bayangkan produksi dari hasil perkebunan sawit yang paling besar. Yang paling besar minyak sawit juga. Dari sana kita bisa mempelajari kimianya dari awal proses sampai dari hulu sampai ke hilir. Migas juga ada Bu. Iya, migas masuk. Itu ya minyak gas Pertamina. Nah, Bu, kalau kimia ini kan kalau saya kan sosial, humaniora, agak nggak kuat tuh Bu belajar kimia Bu. Kira-kira memang orang yang cocok masuk prodi kimia ini memang yang di SMA-nya suka IPA gitu Bu ya? Ya biasanya yang suka ini ya eksperimen gitu ya. Eksperimen, menarik eksperimen. Jadi misalkan eksperimennya sederhana aja dulu gitu kan. Kira-kira apa sederhana itu Bu? Ya kalau di rumah sehari-hari bisa kita praktekkan gitu kan. Kita bisa menguji asam dan basa aja gitu kan. Ya sederhana. Ini kah larutan asam misalkan yang ya kita bikin seperti larutan cuka yang sederhana cuka kan itu kan asam cukanya itu asam asetat di sana gitu senyawa kimianya bisa kita uji dengan rasanya asamnya dulu kan walaupun belum ada metode kan misalkan tidak rasanya dulu kemudian kalau ada indikator asamnya bisa kita pakai kayak gitu sederhana yang tadi kehidupan sehari-harinya. Berarti Bu, kalau tentang kuliner itu bisa masuk juga ke kimia ya? Iya, kimia pangan. Kimia bahan? Bahan pangan. Bahan pangan, menemukan resep buat sendiri. Kimia pangan itu ya? Iya, pangan itu. Misalkan kalau pangan itu mungkin mempelajari bagaimana karbohidratnya di sana, proteinnya gitu kan. Iya, betul. Misalkan apalagi kalau yang senyawa kimia yang lemak itu ya. Lemak itu kehidupan sehari-hari kita yang tak lepas dari lemak tapi ternyata berbahaya juga ujung-ujungnya untuk kolesterol gitu. Nah, dulu Ibu waktu di kuliah di S1 kimia memang di SMA-nya IPA ya? Ya, SMA-nya IPA dulu. Memang udah suka kimia Bu? Ya. Berarti termasuk kuat Ibu rumus-rumusan apalan itu Bu? Dipelajari asal tekun Bu ya. Iya, kita ikut pelajari misalkan dari mulai dari mengenal unsur dulu, atom dulu gitu kan. Atom, jadi Ibu menyarankan anak-anak yang di SMA suka IPA itu cocok masuk kimia Bu? Iya, cocok. Sangat cocok. Iya. Dasar-dasarnya Bu apa? Paling matematika, ke arah matematika ya bisa begitu. Karena di sana nanti kita akan berhitung kalkulasi misalkan hitungan mol gitu. Molekul gitu Bu? Ya, molekul. Molekul ya? Mol atau molekul. Jadi paling arahnya nanti ada yang matematikanya gitu kan. Kita belajar juga di sini walaupun kita nanti semester 1 atau 2-nya kita akan pelajari matematikanya juga gitu, diulang lagi. Saya lihat perkembangan tentang teknologi saat ini, kemudian kemajuan zaman itu juga berkaitan dengan kimia Bu ya? Iya. Semuanya. Iya. Saya lihat bagaimana temuan-temuan baru Bu ya. Temuan kedokteran juga termasuk ada kimia Bu ya? Iya, betul. Nah, teknologi juga masuk. Nah, kalau dalam Ibu suasana pembelajaran mata kuliahnya seperti apa dominan Bu? Misalnya kan tadi saya kalau biologi ada anatomi, ada etnobiologi. Nah, kalau kimia tuh pembagian misalnya semester 1, semester 2 seperti apa gambarannya Bu? Iya, kalau arahnya nanti walaupun di semester 1 tuh banyak dasar dulu. Nanti yang kedua nanti ada kimia organik. Seperti apa? Organik itu mempelajari struktur-struktur molekulnya nanti. Ya, seperti apa gitu setiap senyawa itu dipelajari struktur molekulnya. Ada juga nanti belajar biokimia. Nanti biokimia itu arah gabungan antara biologi dan kimia. Biokimia itu gabungan biologi dan kimia. Nanti pelajari juga di sana struktur DNA gitu ya. Gitu. DNA manusia itu Bu? Semuanya. DNA hewan juga bisa makhluk hidup lainnya. Selanjutnya Bu? Ada lagi misalkan kimia
anorganik, anorganik. Yang tadi organik, sekarang anorganik. Berarti arahnya ke bahan yang logam-logam. Kita belajar di material. Itu banyak dipakai untuk bahan bangunan besi juga. gitu, Ya, bahan bangunan. Oke, baja ringan ya. Ya, baja bahan bangunan. Oke, Ya. temuan Bu ya. Semen atau apa gitu. Semen. Bahan karbon mungkin ya. Iya, temuan. itu material itu. Material. Karbon itu banyak dipakai di elektroda. Misalkan di baterai kayak gitu. Ya, sekarang itu yang nikel ya. Oh, nikel beda lagi. Beda lagi, Bu. Ya. Oke. Ini bisa untuk elektroda juga nanti. Elektroda. Oke. Nah, kalau Ibu waktu S1 di ITB, itu kalau belajar prodi kimia, komposisi dalam kelas sama outdoor atau di labor seperti apa, Bu? Oh ya, kebetulan waktu di ITB setiap mata kuliah itu ada praktikumnya. Oke. Kemana Bu biasanya, Bu? Masih di kampus. Di kampus. Karena fasilitasnya sudah ada. Luar kampus ada juga? Oh, enggak ada sih, karena fasilitasnya sudah lengkap gitu. Ya. Jadi cukup di kampus pelaksanaannya. Kalau di labor apa yang Ibu riset atau Ibu uji coba gitu sepertinya? Kalau di kimia ini, labor kimia. Kalau untuk rata-rata praktikum itu misalkan kita menguji sampel di air, dari sungai atau apa gitu, kita mengolahnya, pengujian misalkan contohnya itu ada pencemarannya apa di sana, kayak gitu. Pencemaran air ya, misalkan sungai itu ada terdekatnya ada industri gitu. Jadi bisa analisis ya. Analisis pencemarannya, senyawa pencemaran, bahan pencemarannya apa di sana gitu. Selain itu Bu, selain di perairan yang Ibu lakukan, tentu nantinya ketika pengalaman kuliah di S1, S2 nanti, Ibu sebagai dosen prodi kimia, tentu akan menerapkannya kepada mahasiswa-mahasiswa baru di prodi kimia. Yang lainnya seperti apa Bu? Yang Ibu praktek di luarnya, di labor gitu kan? Di dalam labor. Ya. Apa contohnya? Kalau untuk sampel, misalkan dari analisa tumbuh-tumbuhan, misalkan senyawa dari minyak asiri kayak gitu. Minyak asiri ya. Minyak asiri temuan. Kita nemukan ini, kita bisa identifikasi senyawanya apa di dalam itu gitu. Keunggulannya apa juga kita peroleh dari tanaman yang kita baru kenal atau apa gitu kan. Berarti kemarin ada buat hand sanitizer dari limbah bahan limbah apa namanya, sampah itu bisa. Yang kemarin itu kulit itu loh, kulit nanas itu juga dipelajari Bu? Bisa pelajari. Jadi kita tahu dulu sabun cuci piring yang dari limbah jadi daya bersihnya kayak mana gitu kan. Berarti kemarin Ibu membuat konsep itu ya? Sesama rekan THP gitu kan. THP membuat hand sanitizer dari limbah kulit nanas ya. Itu kan difragmentasi lah gitu Bu ya. Fragmentasi diekstraksi dulu. Ekstraksi dulu yang senyawa yang ada di kulit nanas tadi, barulah ditambahkan ke dalam komponen sabunnya. Tetap komponen sabunnya ada. Bisalah digunakan Bu ya. Oke, sehat ya. Yang penting sehat. Kemarin kan ikut pameran Bu ya. Pameran Expo di Korem ya. Hasil dari limbah sanitizer atau cuci piring itu dapat juara ya. Alhamdulillah. Oke, nah kemudian Bu, ketika untuk tugas akhir, kalau mahasiswa prodi kimia ini gambarnya seperti apa sih Bu yang diteliti Bu biasanya Bu? Sebetulnya luas ya. Tergantung bidang keahliannya nanti masing-masing kan. Kalau di prodi kimia ada penjurusan? Iya, maksudnya sesuai bidangnya nanti keahlian terakhir. Yang biasanya itu yang kimia fisika. Yang tadi itu ada kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik. Yang masing-masing bidang nih nanti terakhir disitulah tugas akhirnya nanti yang fokusnya di mana. Fokus di semester 8 ya, 7 ya? Iya, 7, 8. Jadi kalau misalkan dia kimia atau ada lagi pembagiannya misalkan kimia material, berarti dia ke arahnya bahan-bahan logam tadi atau bahan industri berarti ya. Industri. Atau ke analitik, berarti bisa juga dia mempelajari metode yang bagus untuk analisa ini apa gitu. Dia mempelajari bidang
metode untuk analisa, misalkan analisa untuk diterapkan di lingkungan seperti apa, untuk tanah, air dan udara, itu konsepnya. Kalau ini kimia kan eksakta ya orang bilang. Nah, kalau dulu Ibu waktu di S1 ada nggak sih Bu, teman-teman Ibu yang bisa 4 tahun sarjana gitu? Biasanya alhamdulillah saya 4 tahun. Ibu berapa tahun? Alhamdulillah 4 tahun. Oh, kan kalau saya pandangan agak apa namanya? Eksakta tentu biasanya agak sedikit lebih lama, ada yang 10 semester ya kan, 11, ternyata Ibu akhirnya bisa 4 tahun ya. Berarti sama aja kan dengan prodi-prodi sosial maupun humaniora lain kan. Dulu waktu SMA memang sudah ingin melanjut ke langsung prodi kimia pilihan pertama atau ada pilihan kedua? Saat itu kan masih SNPTN ya, zaman itu ya. Pilihan pertamanya itu saya ngambil teknik industri. Oh, teknik industri. Fakultas teknik tuh ya? Iya, teknik. Tapi kan bidangnya itu mengarah industri berhubungan juga dengan kimia gitu kan. Ya sekarang, tapi pilihan kedua yang lulus. Pilihan kedua kimia. Tapi kalau saya bayangkan untuk di Unilaknya, saya lebih dominan sepertinya kimia itu arahnya ke industri. Ya, industri. Jadi lulusannya prospeknya itu ke industri. Contohnya ya industri minyak kelapa sawit gitu, yang industri sampai cocok di Lancang Kuning karena prospek keluar dunia industri lebih banyak di Riau. Dia kan bisa memiliki bidang keahlian seperti menguji lemak, FFA di situ yang di minyak sawit itu sampai produk yang seperti mentega. Hasil akhirnya produk akhir dari awal pun dari produk CPO-nya juga tuh. Dia bisa juga dari awal produk sampai yang produk akhir kayak gitu. Jadi kimia itu bisa menjadi profesi di situ di perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit kayak gitu. Dan contoh lain misalkan kalau di industri yang banyak di Riau ya. Kan kalau di Riau memang perusahaan-perusahaan industri sebanyak-banyaknya Bu. Ya minyak dan gas apalagi ya kan. Minyak gas. Kalau perusahaan sawit itu Riau terbesar di Indonesia. Kemudian perkebunan kelapa itu terbesar juga di Indonesia. Terus yang pengolahan kertas kayak gitu itu tuh banyak tuh yang alumni yang kimia bisa sebagai direkrut untuk. Berarti prospeknya cerah Bu ya? Iya, alhamdulillah. Waktu teman-teman Ibu sebaya waktu satu angkatan di prodi kimia, selain jadi dosen, mereka arahnya kemana Bu? Industri juga. Industri? Banyak, dominan industri. Berarti cerah masa depan Bu kalau prodi kimia ini? Iya, apalagi kalau misalkan industrinya ya terdekat dulu deh kan, cari untuk di wilayah Riau, kemudian kita bisa ke wilayah mungkin Sumatera yang lainnya, atau ke Pulau Jawa gitu kan. Ibu sebelum menjadi dosen ada bergabung di dunia industri? Enggak. Memang suka kimia kemudian mengajar ya? Iya, langsung. Belum. Kemudian ketika setelah selesai S1 kimia, kenapa Ibu tertarik untuk melanjutkan ke prodi kimia S2 gitu? Dan saya dapat informasi kabar-kabar dapat beasiswa ke Perancis. Artinya bisa juga anak-anak Riau yang masuk ke prodi kimia Lancang Kuning bisa dapat S2 ke luar negeri juga. Gimana Bu, bisa cerita Bu? Di saat itu saya mencoba peluang untuk jadi dosen ya. Saya coba dulu peluang dosen, alhamdulillah saya terima gitu di Jazah Masih S1 saat itu. Nah kemudian di dalam perjalanan mengajar diarahkan untuk ngambil S2 di saat itu dan alhamdulillah lulus di program beasiswa Dikti Double Degree Indonesia Prancis. Tahun berapa itu Bu? Masuknya 2011. 2011 S2-nya? Iya, S2 selesai 2014. Jadi program itu kita mengikuti 1 tahun dulu di Institut Teknologi Bandung. Kemudian tahun kedua dilanjutkan ke Prancis, salah satu universitas di Prancis yaitu Aix-Marseille University. Nah, saya nyebut Aix-Marseille itu udah agak Aix-Marseille University. Aix-Marseille, kota Marseille. Di kota Marseille. Kalau sepak bola saya agak tahu. Kenal ya dengan Marseille selatan dari Prancis. Terus Bu? Nah, dari situ dari programnya itu dikasih beasiswa full
Full? Biaya Full hidup. tuh sampai selesai biaya hidup semua? Biaya hidup, SPP, biaya bahasa. Bahasa. Jadi kedutaan dari kedutaannya memberikan beasiswa di lembaga bahasa Prancis di IFI Bandung waktu itu. Jadi 8 bulan untuk belajar bahasa sambil kuliah di ITB. Jadi paginya kuliah, siangnya belajar bahasa. Bahasa Prancis. Iya, baru kenal bahasa Prancis saat itu. Saat itu. Iya, baru tahu. Kan kita baru mengenal ya di saat itu. Mana ya sebelumnya aku bahasa Inggris palingnya kan yang kita kenali. Berarti Ibu belajar bahasa Prancis untuk persiapan adaptasi di sana ya? Untuk di kelas belajar, ya. Jadi untuk berangkat ke Prancis itu minimal saat itu ada levelnya berapa gitu, harus lulus. Kalau tidak lulus beasiswa. Berarti Ibu ngejar syarat lulus ya? Lulus Jadi di kelas pun nanti di Prancisnya harus belajar pengantarnya bahasa Prancis di kelas. Apalagi risetnya juga. Ya harus dalam bahasa Prancis. Riset untuk S2 bahasa Prancis? Tugas akhir gitu ya? Tugas akhir bahasa Prancis. Berapa lama Bu di Prancis Bu? 3 semester. 1 tahun 6 bulan ya? Iya. Oh, luar biasa di Prancis. Ada lulusan Universitas Marseille di Prancis, kemudian mengabdi di Universitas Sanjang Kuning. Buat kawan-kawan, sobat muda Unilak yang ingin bergabung di Prodi Kimia, ini memang pilihan tepat. Langsung ada dosen yang pintar, cerdas, dan bukan lulusannya langsung dari kampus Prancis dan S1-nya juga dari ITB. Ini kesempatan kita untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari S1-nya dulu di Universitas Andalas Padang. Di Unan. Ralat di S1-nya di Unan. Iya, S2-nya dan double degree. Kalau di S2 kimia, Ibu ngambil jurusannya apa lagi? Pendalamannya? Di bidang kimia analitik lingkungan. Analitik lingkungan. Itu belajar tentang apa, Bu? Jadi kita menganalisa yang sampelnya nanti tanah, air, dan udara. 3 komponen itu. Jadi kalau di air itu bisa air yang di sungai, laut, perairan laut. Gitu. Kalau tanah ya misalkan di apapun itu yang sampelnya itu ambil dari tanah. Nah, kemudian di udara, misalkan contohnya partikel. Iya, semuanya dipelajari. Walaupun ada debu di ruangan, debu di meja, ada metodenya mempelajari. Ada juga ngambil sampelnya, Bu. Iya, ada metodenya mempelajari itu. Ya kalau lihat di udara, lihat debu kan nggak nampak kelihatan. Kita bisa ngeliat asap atau nyapu kan. Itu ada alat penangkapnya dulu. Oh, Ibu ada juga tahu, Bu. Alat penangkapnya itu. Nah, apalagi kalau misalkan contohnya di Riau itu yang kasus kebakaran. Asap ya. Runtutan ya. Nah, di situ berapa partikulat itunya kan? Nanti ada datanya, diolah datanya, ada alat penghitungnya. Kemudian hasilnya berapa? Kemudian tingkat bahayanya terhadap kesehatan juga kita pelajari berapa gitu. Misalkan dari kasus berapa bulan misalkan. Lama itu Bu, bulan-bulan waktu bencana asap itu. Makanya dari situ kita bisa belajar ya, maksudnya ke arah kimia analitik lingkungan tadi. Jadi arah bidangnya nanti ke udara gitu. Siap. Keren Bu tentang kimia ini. Cuman saya tidak terlalu kuat untuk rumus-rumus Bu, karena ada rumus-rumus Bu ya. Iya, semua senyawa itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Nah, Ibu, kita sudah hampir 1 jam berdiskusi. 1 jam. Rupanya teman saya Khairi lupa memberikan minum. Khairi tolong kasih minum Bu. Terima kasih. Minum dulu Bu. Ya, mari. Saya tadi habis keliling, jadi belum sempat minum. Waktu di Unan S1 dapat beasiswa Bu? Enggak, pribadi. Tapi saat itu mungkin beasiswanya yang per semester yang ada. Dapat lah ya, pernah dapat Bu ya. Karena itu beasiswa bidang akademik misalkan itu bisa tuh melalui akademik. Bu, kalau kimia ini kan mahasiswanya biasanya kuat dalam hitung-hitungan. Nah, kalau belajar di labor bisa nggak sih Bu berorganisasi di luar akademik? Jangan-jangan nggak ada waktu. Pengalaman Ibu dengan teman-teman dulu gimana? Gambaran bahwa mahasiswa yang eksak ini sebenarnya bisa juga loh
dia meningkatkan kemampuan skillnya, soft skillnya dengan bergabung organisasi dan lainnya. Seperti apa gambaran Ibu? Bisa ikuti, kita bisa manajemen waktu gitu di situ. Oh, kuncinya manajemen waktu ya. Kita selesaikan teorinya misalkan di teori dan praktikum itu. Nah, bisa ikuti yang organisasi dalam jurusan dulu, kemudian organisasi fakultas atau organisasi universitas, gitu bisa. Berarti Ibu dulu sempat ikut bergabung? Ya, kemungkinan di dalam apa aja, organisasi fakultas. Organisasi fakultas lah Bu, artinya itu juga mendukung lah fakultas itu. Untuk pengembangan diri ya? Iya, tapi sempat juga ada ya yang Universitas HMI dulu. HMI, digabung HMI Bu ya? Keluarga HMI, siap. Nah, kalau Ibu, karena Ibu dari SMA itu suka yang eksak, hitung-hitungan, Ibu suka memang lebih banyak menyendiri atau di labor gitu, atau suka kumpul bareng-bareng? Sebetulnya kalau untuk kerja praktikum kita memang betul berkelompok ya. Berkelompok. Iya, memang tidak bisa kalau sendiri itu berarti kita yang jatuhnya riset ya sendiri. Tugas pribadi mungkin ya. Kalau untuk praktikum itu memang berkelompok. Minimal ada 3 atau 4 pasti ada gitu. Mahasiswa ya. Satu percobaan itu berkelompok. Jadi di situ tuh kita saling kerjasama yang dicari di situ kan. Berarti... Walaupun kita yang 1A ada misalkan dia kurang paham di sini, berarti yang lain juga bisa mengarahkan atau ikut membantu gitu. Mulai dari kita mempersiapkan bahan praktek, kemudian walaupun modul sudah ada gitu ya, kita ikuti arahan sesuai dengan modul yang diberikan dosen. Kemudian kita lakukan praktikum arahan dari misalkan ada namanya pembimbing praktikum. Kemudian dari hasil kerjaan kita nanti dibuat berupa laporan gitu kan, bisa laporan harian atau laporan secara keseluruhan gitu. Kelompok ya? Tetap berkelompok di situ. Jadi semuanya saling kerjasama. Jadi rasanya kalau beban tadi itu rasanya terasa berat, tapi bareng-bareng lebih ringan gitu. Kemudian soal beasiswa nih Bu, apakah peluang beasiswa untuk anak-anak atau mahasiswa kimia ini banyak nggak Bu? Baik yang diadakan pemerintah maupun diselenggarakan oleh dunia industri. Seperti apa gambaran nih Bu? Yang Ibu ketahui waktu di S1 maupun di S2, karena kan kalau namanya eksakta, IPA itu kan dominannya praktikumnya kan banyak Bu ya. Nah, gambarannya seperti apa Bu untuk beasiswanya Bu? Kalau beasiswa kalau dari awal masuk mungkin itu dari kementerian gitu awal masuk. Kalau misalkan sudah berjalan, ada juga yang saya dengar itu dari perusahaan gitu yang memberi beasiswa. Gitu kan. Berarti porsinya tetap ada untuk kimianya Bu ya, memang dicari ya. Apalagi yang perusahaan-perusahaan perkebunan gitu kan, yang mengolah sawit, mengolah minyak sawit itu, ada juga dia memberikan semacam beasiswa yang sudah jalan gitu untuk ongoing atau apa. Ongoing ya, istilah sedang berjalan. Nah, kalau Ibu bisa trik bisa lolos beasiswa dulu gimana Bu? Ya mempertahankan akademik tadi. Akademik syarat pertama ya? Iya, akademik dulu. Ya kemudian kita ikuti prosedurnya, walaupun bagi orang itu rasanya berat gitu kan. Yang prosedur beasiswa tadi. Iya, apalagi bahasa Perancis mungkin Bu ya. Teman-teman sebaya angkatan Ibu belum begitu suka, tiba-tiba Ibu coba tes ternyata. Berapa dulu Bu syarat akademiknya berapa sih Bu beasiswa? Kalau beasiswa rata-rata 3. IPK-nya? Iya. IPK 3 ya? Berarti penuhi dulu syarat akademik, kemudian apa lagi syaratnya Bu? Yang perlengkapan administrasinya. Administrasi itu kayak tergantung yang dosen gitu? Iya, pembimbing ya gitu kan. Surat status kuliah, status kuliah ya, aktif kuliah. Selebihnya mungkin administrasi yang diinginkan dari perusahaan atau pemberi beasiswa. Nah, ketika sudah beasiswa nih sudah dapat informasi nih Bu ya. Nah, kalau di prodi kimia nanti gimana Bu gambarannya Bu? Apakah ada peluang untuk anak-anak mahasiswa baru? Tentu harus dikasih stimulus biar dapat beasiswa. Dia masuk Lanjang Kuning itu seperti ada mulai Ibu Ibu kejar itu mungkin kerjasama dengan Pemprov atau
dengan dunia industri di Riau untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak Lancang Kuning khususnya prodi kimia. Gambaran Ibu udah planning ya? Ya planning masih ya, karena masih baru ya berencana. Seperti kalau misalkan kalau dari pemerintah mungkin dulu bidik misi dulu bidik kan. Misi ya. Oke. Bidik misi dulu kita arahkan gitu. Yang kedua mungkin kalau industri industri yang ada di Riau Bu ya. Iya, Ibu coba dulu misalkan jalin kerjasama ya. Ya kalau bidik misi Pemprov maupun pemerintah memang besar Bu. Kan ditanggung selama 4 tahun. Beberapa teman-teman yang ada di magang di Lancang Kuning memang dapat ya Bu. Iya. Berarti Ibu akan usaha itu ya. Kita bantu misalnya bagaimana alurnya gitu. Alur ya. Oke. Alur mendapatkan beasiswa. Nah, ketika masa depan nih Bu, masa depan. Ketika udah sarjana kimia. Porsi untuk menduduki peluang-peluang kerja itu seperti apa gambarannya Bu? Kalau misalnya saya kan hukum Bu, itu bisa di pemerintahan, bisa di bagian legal, bisa di finance, di keuangan. Nah kalau kimia ini apakah memang dominannya ke labor atau bisa juga di pemerintahan atau bisa juga di guru gitu Bu, di sekolah pendidikan? Gitu? Banyak peluang untuk dari pemerintahan sendiri. Kalau untuk jadi guru tapi bukan sains ya. Bukan sains itu berarti pendidikan kimia. Ya, pendidikan kimia. Kalau yang murni kimia di pemerintahan itu pemerintahan banyak yang contohnya aja di Balai POM. Balai POM. Mereka itu kan nanti lulusan kimia itu bekerja di laboratorium, memang khusus laboratorium. Dia menguji sampelnya makanan, obat dan semuanya itu pasti ada yang lulusan kimianya ada di situ rata-rata. Berarti di kesehatan juga masuk ya? Iya, kesehatan ya. Rumah sakit juga ya. Rumah sakit. Nah, kalau itu yang contoh terdekat ya. Yang terdekat ya. Apalagi yang itu Badan Standarisasi Industri. Itu setiap provinsi ada. Ya, setiap provinsi ada. Iya, rata-rata. Badan Standarisasi Pangan. Ya, industri misalkan produk olahan kayak gitu kan. Kalau di dunia industri Bu? Peluangnya apakah riset, labor, konsultan atau di tempat yang pas? Kalau industri untuk labor. Labor ya? Labor belum maksudnya yang labornya. Labor ya? Iya, duduk di labor. Labor itu bisa di bidang perkebunan ya? Pertanian bisa? Bisa masuk. Oke. Perairan juga masuk Bu? Misalnya ada industri perikanan gitu? Ya minyak apalagi keminyakan. Oke, kawan-kawan sobat muda Unilak, Ibu Yelmiza sudah berbincang banyak dengan kita tentang prodi kimia dan gambaran umum seperti apa kuliah nantinya di prodi kimia Universitas Lancang Kuning. Ini menjadi semacam informasi awal Bu ya. Informasi awal bagi kawan-kawan sobat muda Unilak dan masyarakat Riau yang ingin bergabung menjadi mahasiswa prodi kimia dapat memilih prodi kimia Lancang Kuning ataupun membutuhkan informasi detailnya dapat menghubungi di layanan informasi Lancang Kuning. Silakan saja buka websitenya maupun sosial media di Lancang Kuning. Nah, terakhir Bu, kasih komentar yang membangun, yang memberikan semangat buat anak-anak Riau biar bergabung di prodi kimia. Seperti apa Bu? Komentar Ibu. Ini kita di daerah yang memiliki komoditi perkebunan yang sangat tinggi komoditi sawit. Nah di sana yang arah kimianya yang terbayang bagi saya itu adalah yang pengolahan bagaimana pengolahan yang limbahnya. Yang limbahnya itu kan sangat membahayakan atau merusak lingkungan atau apapun. Nah dari limbah itu kita bisa mengolah menjadi suatu yang inovasi baru yang saya harapkan. Gitu Bu. Ya, inovasi baru yang menghasilkan seperti energi terbarukan. Dimanfaatkan menjadi terbarukan. Saya harapkan generasi-generasi baru kimia, generasi baru kimia bisa menciptakan inovasi yang
bermanfaat gitu untuk lingkungan dan daerah sendiri. Membangun daerah sendiri Bu ya. Potensi daerahnya yang kita kembangkan. Oke, demikian kawan-kawan diskusi tentang prodi kimia siang hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Oh, terakhir Bu, rencana S3 di mana? Planningnya kimia juga kah Bu? Harus kimia, ya. Rencana di tahun berapa Bu? Insya Allah kalau harus dekat ini ya. Di Perancis juga? Belum pasti. Karena Pak Rektor mengharuskan dosen-dosennya harus S3. Iya. Mudah-mudahan Bu ya. Ya, kalau ada peluang beasiswa amin, ya. Amin. Kalau S2-nya dapat beasiswa, mudah-mudahan S3 dapat beasiswa. Demikian kawan-kawan atas diskusi tentang prodi kimia siang hari ini. Mudah-mudahan banyak masyarakat Riau yang memilih kampus Lancang Kuning untuk menjadi mahasiswa dengan memilih prodi kimia. Mudah-mudahan harapan untuk memajukan daerah dengan pengetahuan kimia dapat berjalan baik dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sampai jumpa di bincang bebas selanjutnya dengan topik dan tema yang berbeda. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan semakin amanah dari Pak Rektor untuk memimpin prodi kimia dapat terlaksana dengan baik. Insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.